Halo pemirsa Film Story, menceritakan kembali kisah keluarga Raja Kanu yang berasal dari kasta terendah India. Raja Kanu bekerja siang dan malam hanya untuk membangun rumah yang layak untuk sang istri. Namun naas dirinya justru tewas di kantor polisi. Istrinya yang sedang hamil terus mencari keadilan atas kematian Raja Kanu. Film ini berjudul Jaibe yang dirilis pada tahun 2021. Pemirsa bioskop remang-remang, dipersilakan ke kamar kecil terlebih dahulu agar tidak kebelet. Menyetel sandaran kursi agar tidak terjatuh. Dilarang melampiaskan emosi atau memukul teman di sekitar karena terbawa suasana film. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa terpencil India hidup keluarga yang berasal dari suku Ilora. Mereka adalah suku yang hidup di atas tanah pemberian kepala desa. Mereka tak memiliki identitas sama sekali dikarenakan suku mereka adalah kasta terendah. Sehari-hari mereka menangkap ular, berbisa, dan tikus untuk mengisi perut agar tidak kelaparan. Hari itu, Raja Kanu dipanggil untuk menangkap ular kobra di rumah kepala desa. Sesampainya di sana, ia langsung mengeluarkan jurus untuk memanggil ular. Namun ternyata ia malah menemukan perhiasan emas yang terjatuh ke lantai. Ia kemudian mencari di bawah tumpukan karung dan ternyata ular itu bersembunyi di bawah karung beras. Kepala desa lalu memberinya imbalan uang. Namun Raja Kanu menolak dengan alasan itu adalah rumah kepala desa. Setiap harinya Raja Kanu dan teman-temannya selalu berburu hewan untuk dimakan dan menangkap ular kobra. Sore harinya mereka menari bersama dan belajar membaca bersama. Hingga suatu hari mereka pergi ke kantor pemerintah untuk mendapatkan identitas agar mereka bisa bersekolah lebih tinggi. Namun lagi-lagi keberadaan mereka ditolak oleh pemerintah. Singkat cerita, Raja Kanu memiliki harapan untuk membuatkan rumah permanen untuk sang istri. Ia pun pergi meninggalkan istri dan anaknya untuk bekerja di percetakan batu bata agar bisa segera mengumpulkan uang. Awal peristiwa tragis itu dimulai. Pagi itu, polisi melakukan olah TKP atas kasus pencurian di rumah kepala desa. Mereka mencurigai Raja Kanu adalah pelakunya, sebab Raja Kanu adalah orang terakhir yang melihat lemari perhiasan itu sewaktu menangkap ular kobra. Malam itu juga dengan brutalnya polisi menggeledah rumah Raja Kanu. Karena tak menemukan Raja Kanu, polisi memukul dan menyeret istri dan saudara Raja Kanu dengan paksa. Meninggalkan sejenak kasus pencurian. Telah terjadi demo besar-besaran di pusat kota atas kasus pemukulan seorang pengacara oleh pihak kepolisian. Di tengah-tengah aksi, terlihat seorang pengacara yang meninggalkan aksi demi persidangan seorang kakek tua yang dikambing hitamkan oleh polisi atas kasus berantai. Dia adalah Chandru, seorang pengacara hebat yang tak pernah kalah di persidangan. Ia membela kaum lemah bahkan kasta terendah sekalipun, tanpa memungut biaya sebesar pun. Di tengah perdebatan persidangan, Chandru berhasil menguraikan kesalahan polisi dan meyakinkan hakim dengan berbagai bukti. Dan alhasil Chandru memenangkan persidangan hari itu. Tak hanya itu, pengacara Chandru juga sering sekali mempermalukan institusi kepolisian di hadapan orang banyak. Ia sangat membenci polisi yang sering menyiksa dan mengkambing hitamkan orang-orang dari kasta rendah atas kasus kriminal yang melibatkan anak pejabat. Berbekal informasi dari warga, malam itu ibu guru membawa sang geni bersama anaknya untuk menemui pengacara Chandru. Pak Chandru adalah harapan mereka untuk membela kasus pencurian Raja Kanu di persidangan. Di ruang kerjanya, Pak Chandru kemudian meminta sang geni untuk menceritakan semua kejadian tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi. Dengan penuh air mata, sang geni menceritakan perlakuan polisi terhadap dirinya yang sedang hamil. Malam itu ia diseret ke kantor polisi bersama adik iparnya Irutapa. Polisi terus menyiksa mereka berdua agar mengakui pencurian yang tidak mereka lakukan. Esok paginya polisi kembali menyeret kakak dan sepupu Raja Kanu ke kantor polisi. Kakak dan sepupu Raja Kanu disiksa dalam sel tahanan hingga berlumuran darah. Mendengar tangisan mereka dalam sel, sang geni tak mampu memakan nasi sedikit pun.
Berapa hari kemudian, Raja Kanu hendak pulang membawa hadiah untuk anak dan istrinya. Tak mengetahui kasus pencurian itu, Raja Kanu dipukul dan diseret ke hadapan kepala desa. Tak lama kemudian, Pak Polisi datang dan langsung menyiksa Raja Kanu agar mengakui pencurian itu. Ia terus dipukul dan dibawa ke kantor polisi. Sang geni histeris melihat suaminya diseret seperti anjing dengan tangan terikat, tak memakai baju dan tubuh berlumuran darah. Sepupunya digantung dan terus dipukuli agar mau mengakui, namun mereka tetap kokoh karena mereka tak pernah mencuri perhiasan itu. Polisi kembali menyiksa mereka dengan cara memoleskan cabai di luka mereka. Tak hanya itu, polisi itu terus memukul dan melecehkan saudara perempuan mereka. Betapa keji perbuatan polisi-polisi itu. Sang geni yang datang untuk memberikan makanan kembali menangis melihat suaminya yang lemah tak berdaya. Irutapa tak sanggup lagi dengan siksaan yang mereka alami. Sambil menangis, ia memberitahu Raja Kanu untuk mengakui saja pencurian itu. Raja Kanu mengatakan meskipun miskin, ia tak akan mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan. Tak sebiji pun nasi masuk ke mulut Raja Kanu, ia harus kembali diseret ke dalam sel. Melihat ada yang tak beres, salah seorang polisi mengatakan kepada sang geni untuk mencari seseorang yang berpengaruh untuk menyelamatkan suaminya. Singkat cerita, malam hari itu polisi mendatangi rumah sang geni untuk mencari Raja Kanu. Polisi mengatakan bahwa suami dan teman-temannya telah melarikan diri dari sel tahanan. Sang geni tak yakin dengan perkataan polisi, ia kemudian berjalan kaki menuju kantor polisi mencari suaminya. Dan ternyata Raja Kanu tak berada di kantor polisi. Tak lagi mempercayai polisi, sang geni kemudian meminta bantuan oleh kepala suku lain untuk membantunya mencari suaminya. Mereka mencurigai polisi menyembunyikan sesuatu di balik hilangnya suaminya. Sang geni berniat membawa kasus hilangnya suaminya ke pengadilan, namun tak satupun pengacara yang siap membantu mereka. Hingga akhirnya sang geni menemukan informasi mengenai pengacara Chandru. Dan ternyata Pak Chandru bersedia membawa kasus ini tanpa biaya apapun alias gratis. Pak Chandru kemudian memulai persiapan dengan membaca laporan investigasi kepolisian atas pelarian Raja Kanu dari sel tahanan. Dalam laporan itu dijelaskan, mereka memanfaatkan polisi yang sedang tertidur pulas. Mereka menutup pintu dan mengambil pakaian mereka, kemudian kabur lewat jalur belakang. Setelah membaca laporan investigasi itu, Pak Chandru mulai menganalisa dengan membuat sketsa kemungkinan kejanggalan laporan polisi itu. Ia kemudian menyusun pembelaan perkara atas dasar hak asasi manusia. Esok paginya Pak Chandru menjelaskan kepada sang geni dan ibu guru bahwa ia telah siap bertempur di persidangan dan akan menghukum polisi yang terlibat. Persidangan pun dimulai. Seperti biasa, Pak Chandru memulai argumen atas dasar hak asasi manusia. Kemudian Pak Chandru memulai argumen kedua dengan kejanggalan laporan polisi atas kaburnya Raja Kanu dalam sel tahanan. Namun pengacara polisi terus membantah argumen Pak Chandru. Namun Pak Chandru telah menyiapkan persidangan ini dengan bukti-bukti kuat atas kesalahan polisi. Hingga akhirnya hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang dan membawa semua saksi ke persidangan selanjutnya. Di tengah jalan ia bertemu dengan kepala polisi yang menyiksa Raja Kanu. Pak Chandru mengatakan kepadanya, bersiaplah atas penyiksaan yang kau lakukan. Pak Chandru kemudian melanjutkan investigasinya. Dimulai dari laporan pencurian Raja Kanu sampai mewawancara keluarga yang telah disiksa oleh polisi. Persidangan kedua pun dimulai. Polisi telah berkomplotan untuk membuat saksi-saksi palsu mulai dari dokter hingga pemilik apotik. Namun Pak Chandru berhasil membuktikan bahwa dokter itu palsu, dia bukan dokter melainkan tukang pijat. Pak Chandru juga membuktikan bahwa pemilik apotik itu palsu, dia adalah tukang jual racun tikus. Semua saksi yang dihadirkan polisi adalah palsu. Melihat ada yang aneh, Pak Chandru tiba-tiba meminta hakim untuk menjadikan kepala polisi sebagai saksi. Kepala polisi dan pengacaranya terlihat pucat mendengar hal itu. Hakim menyetujui permintaan Pak Chandru. Ia memulai pertanyaan dengan berapa jarak kantor polisi dengan apotik yang dituju Raja Kanu saat kabur dari tahanan. Kepala polisi terlihat bingung dan pucat. Ia tidak bisa menjawab. Pak Chandru kemudian mengatakan bahwa laporan kaburnya Raja Kanu dari sel tahanan adalah palsu. Ia kemudian membeberkan hasil investigasinya di hadapan hakim. Dengan sangat kecewa, hakim menyimpulkan semua laporan polisi adalah palsu, kemudian mencopot kepala polisi. Singkat cerita, Pak Chandru menemui Inspektur Purmalsani untuk memberikan hasil investigasinya atas kasus hilangnya Raja Kanu dalam sel tahanan. Inspektur memulai penyelidikan dengan menggelar pertemuan terhadap suku Ihula.
dan mendengarkan rintihan penyiksaan yang mereka sering dapatkan dari polisi. Mendengar penyiksaan yang suku Irula dapatkan hingga pelecehan terhadap wanita, membuat inspektur malu dengan perbuatan anak buahnya. Setelah itu, Inspektur Perumalsani kemudian mendatangi rumah kepala desa tempat awal mula pencurian perhiasan terjadi. Ia juga mengumpulkan seluruh anggota polisi sektor Tamil untuk diwawancarai satu persatu. Tibalah pemeriksaan ketiga polisi yang menyiksa Raja Kanu dan keluarga. Mendengar kebohongan yang mereka ceritakan membuat Inspektur Perumalsani marah dan menyuruh mereka keluar. Keesokan harinya, Pak Chandru dan Inspektur Perumalsani memeriksa laporan kecelakaan dan sel tahanan di seluruh wilayah hingga perbatasan untuk mencari keberadaan Raja Kanu dan keluarganya. Setelah beberapa hari mencari tak ada tanda-tanda keberadaan Raja Kanu, Inspektur Perumalsani sampai sakit kepala membaca setiap dokumen. Hingga akhirnya Pak Chandru menemukan hasil otopsi mayat di salah satu polsek yang ciri-cirinya seperti Raja Kanu. Inspektur Perumalsani meminta keterangan petugas. Mereka mengatakan bahwa itu adalah mayat kecelakaan lalu lintas. Mereka kemudian bergegas menemui dokter yang melakukan otopsi untuk memastikan apakah itu Raja Kanu atau bukan. Dokter itu pun tiba, ia memberikan semua dokumen dan foto mayat sebelum diotopsi. Dan benar saja, itu adalah mayat Raja Kanu yang ditemukan oleh masyarakat di perbatasan. Sang Neni lemas tak berdaya mengharapkan suaminya pulang rumah, malah kabar kematian yang sampai ke rumahnya. Ketiga polisi yang melakukan penyiksaan mulai ketakutan. Satu persatu kebohongan mereka terungkap, hingga pada akhirnya mereka menemui Sang Geni, meminta Sang Geni untuk ke kantor polisi. Namun Sang Geni menolak. Polisi itu kemudian menculik anak Sang Geni agar mau ke kantor polisi. Ia kemudian berlari ke kantor polisi menjemput anaknya. Kepala polisi meminta Sang Geni untuk mencabut tuntutannya. Namun Sang Geni menolak. Kepala polisi menampar Sang Geni. Tak lama kemudian Kapolda menelepon agar melepaskan anak Sang Geni dan mengantarnya pulang sampai rumah dengan selamat. Situasi polisi semakin sulit. Pengacara kepolisian marah memukul meja dan meminta agar tiga polisi ini mengatakan yang sebenarnya terjadi. Polisi itu kemudian menceritakan yang terjadi di sel tahanan. Mereka terus memukul, mengikat, dan menyiksa Raja Kanu beserta keluarganya agar mau mengaku. Tetapi mereka tak mau mengakui pencurian itu. Hingga pada malam hari, mereka menemukan Raja Kanu telah tewas dalam sel tahanan. Untuk menutupi itu, mereka mengangkut mayat Raja Kanu ke dalam mobil, membuat jejak pelarian menggunakan baju Raja Kanu, kemudian membuang mayat Raja Kanu di perbatasan. Persidangan selanjutnya pun dimulai. Perdebatan antar dua pengacara tidak terbendung lagi. Pak Chandru kemudian meminta keterangan dari ketiga polisi itu. Pak Chandru kemudian menduga bahwa Raja Kanu tidak melarikan diri dari sel tahanan, melainkan ia terbunuh dalam sel tahanan akibat penyiksaan yang berlebihan. Institusi kepolisian terguncang. Kapolda kemudian memanggil Inspektur Perumalsani untuk menutup kasus ini. Namun Inspektur Perumalsani menolak. Ia akan tetap melanjutkan kasus ini sampai tuntas. Malam itu Pak Chandru terus memutar rekaman pernyataan ketiga polisi yang terlibat itu. Ia semakin yakin bahwa Raja Kanu benar tewas dalam sel tahanan. Pak Chandru segera menemui dokter yang mengotopsi mayat Raja Kanu untuk memastikan sesuatu. Di sisi lain, ibu guru telah menemukan Mosakti dan Irutapa yang hilang bersama Raja Kanu. உடைஞ்ச மார்பெலும்பு எரித்தல குத்தம் தான் காஸ் ஆஃப் டெத்னு எழுதியிருக்கீங்க. Ditemukannya Mosakti dan Irutapa membuat kasus ini semakin terang. Hari itu, sidang terakhir yang menghadirkan Mosakti dan Irutapa sebagai saksi. Suku Irula pun hadir dalam persidangan itu. Mosakti memberikan keterangan sebagai saksi. Ia menangis kuat sambil menceritakan penyiksaan yang mereka dapatkan untuk mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan. Dalam sel tahanan, polisi itu terus memukul Raja Kanu hingga menginjak dada Raja Kanu berulang-ulang yang membuat Raja Kanu memuntahkan darah. Karena tak lagi mengaku, polisi menendang dada Raja Kanu hingga tergeletak di bawah. Saat polisi kelelahan memukul mereka, Mosakti kemudian membangunkan Raja Kanu dan Irutapa, tetapi tak bergerak sama sekali. Polisi datang dan memberikan bubuk cabai ke mata Irutapa. Irutapa pun terbangun dan berteriak dengan mata yang kepedisan. Polisi itu kemudian memindahkan Mosakti dan Irutapa ke ruang yang berbeda. Kedua polisi itu kemudian memberikan bubuk cabai yang sama ke mata Raja Kanu, akan tetapi Raja Kanu tidak bereaksi sama sekali. Kedua polisi itu menyadari bahwa Raja Kanu telah tewas. Keterangan Mosakti ini dibenarkan oleh dokter yang mengotopsi jasad Raja Kanu. Dokter itu mengatakan bahwa ditemukan bubuk cabai dalam mata Raja Kanu. Dalam dosis bubuk cabai itu, Raja Kanu tak akan mampu berjalan.
Inspektur Perumalsani kemudian memberikan keterangan atas hasil investigasinya. Jejak kendaraan yang ditemukan dekat jasad Raja Kanu adalah jejak ban dari mobil polisi sektor Tamil. Ia juga menerangkan bahwa pencuri yang sebenarnya telah melakukan bagi hasil dengan kepala polisi sektor Tamil. Pengacara Chandru terus memberikan argumen untuk menghukum ketiga polisi itu atas kasus penganiayaan. Mereka adalah suku terendah, tapi mereka layak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Hakim pun membacakan putusan atas kasus yang menewaskan Raja Kanu. Hakim mendakwa ketiga polisi itu sebagai pembunuhan dalam sel tahanan, serta akan menerima hukuman dipecat dari kepolisian dan menerima hukuman yang setimpal. Atas keterbukaannya mengusut kasus ini, Inspektur Perumalsani mendapatkan kenaikan pangkat. Pengacara Chandru membela hak asasi manusia, ia mendapatkan pujian dari hakim. Setelah putusan pengadilan, masyarakat suku Irula berterima kasih kepada pengacara Chandru. Meskipun Raja Kanu telah tewas, tetapi mereka tetap mendapatkan keadilan. Sanggeni dan anaknya mendapatkan kompensasi dari negara berupa hak mendapatkan identitas serta mendapatkan tanah dan rumah dalam kota. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tuliskan rekomendasi film yang menarik pada kolom komentar. Terus dukung channel Film Story agar terus menyajikan video yang menarik.